Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua jemaat yang kasih Tuhan, juga para hamba Tuhan yang sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman-Nya. Kita berjumpa kembali dalam renungan minggu untuk tanggal 16 Oktober tahun 2022 yang dinamakan Minggu Moria. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita hari ini, mari kita siapkan hati kita mohon penyertaan Roh Kudus, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang selalu ada, yang selalu menyertai kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu terus menemani kami hingga memberikan kami kesempatan yang baru untuk kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau terus berbicara di dalam hati kami dan melalui hamba-Mu, agar semakin hari semakin kami mengerti apa kehendak Tuhan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa dalam hati dan pikiran kami, di dalam kami mendengarkan isi dari firman-Mu. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 24 ayat 54 sampai ayat yang ke-61. Demikian isi firman Tuhan. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." Tetapi saudara Ribka berkata serta ibunya juga, "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." Kata mereka, "Baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya, "Mau." Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Sampai demikian firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita dengan tema menjadi ibu bagi orang banyak. Menjadi ibu bagi orang banyak. Kembali kami menyapa kita semua. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Khususnya para orang tua, ya. Khususnya para orang tua yang memiliki anak sudah dalam tahap mencari teman hidup, ya. Tentunya setiap kita orang tua, kerinduan setiap orang tua yang paling terbesar adalah bila anak-anaknya mendapat pasangan atau teman hidup yang seiman, ya, yang seiman. Terkadang harta, jabatan, dan rupa menjadi nomor kesekian karena yang utama adalah seiman. Mengapa? Karena yang seiman saja, yang satu keyakinan saja bisa seringkali berbeda prinsip hidup dan berbeda cara menghadapi persoalan hidupnya. Apalagi yang berbeda keyakinan. Demikianlah halnya Abraham yang tidak menginginkan
Ishak menikah dengan perempuan Kanaan yang notabene berbeda keyakinannya. Saudara dikasih Tuhan, dalam konteks ini, di saat umur Abraham sudah sangat tua. Kita tahu Ishak lahir, umur Abraham sudah 100 tahun. Maka di umur yang sudah sangat tua, ia ingin melihat Ishak menikah. Namun ia berpikir dengan siapa? Ya, dengan siapa? Karena mereka tinggal di Kanaan, negeri asing di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya tidak mengenal Tuhan Allah. Maka Abraham pun memanggil hambanya yang bernama Eliezer, menyampaikan permintaannya kepada hambanya itu. Ia meminta agar Eliezer pulang ke negeri asalnya, ke negeri asal Abraham, lalu mencarikan seorang gadis untuk dijadikan istri bagi Ishak anaknya. Lalu Eliezer pun melalui sebuah perjalanan yang cukup panjang. Dia membawa 10 ekor unta seperti yang dikatakan di ayat 10. Dan dia juga membawa berbagai barang berharga, emas, perak, dan pakaian yang mewah yang nantinya akan diberikan kepada calon istri Ishak. Sebagaimana yang tertulis dalam ayat 53 ketika ia sudah bertemu dengan calon istri Ishak. Lalu ketika ia tiba di Mesopotamia, di kota yang bernama Nahor, di situ Tuhan menunjukkan Ribka kepada Eliezer tepat sewaktu Eliezer sedang berdoa memohon petunjuk kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepada Eliezer tepat sewaktu Eliezer berdoa. Yang di ayat 15 dikatakan bahwa sebelum ia selesai berkata-kata, datanglah Ribka. Ia melihat Ribka adalah seorang gadis yang sangat cantik parasnya dan juga baik hatinya. Itu nampak dari sikapnya yang bersedia untuk memberi minuman kepada Eliezer, bahkan memberi minuman kepada unta-untanya. Maka setelah Eliezer berkenalan dengan Ribka, ia pun langsung bertanya siapakah orang tua Ribka dan ingin bertemu dengan orang tua Ribka. Singkat cerita, ia pun bertemu dengan Betuel, ayahnya Ribka, lalu menyampaikan pesan Abraham tuannya, sembari meminta izin kepada orang tua Ribka tersebut apakah mereka bersedia untuk menunjukkan kasih dan setia kepada tuannya Abraham yang masih sanak saudaranya itu. Dengan kata lain, Eliezer meminta restu supaya bisa menjodohkan Ribka dengan anak tuannya, yaitu Ishak. Setelah kedua orang tua Ribka merespon permohonan Eliezer dengan baik, maka mereka pun makan dan minum bersama. Lalu malam pun berlalu, keesokan paginya Eliezer hamba Abraham itu memohon izin untuk membawa Ribka kepada tuannya. Namun saudara dan ibu Ribka meminta supaya Ribka bisa tinggal 10 hari lagi saja. 10 hari lagi saja. Ternyata bisa kita lihat bagaimana beratnya bagi seorang ibu ditinggalkan oleh anak gadisnya. Ya. Mungkin ada ibu-ibu yang punya pengalaman serupa ketika anak gadisnya dibawa pergi, dipinang, lalu akan dibawa jauh oleh pihak suaminya. Ya. Itulah yang dirasakan oleh ibu Ribka. Sehingga ia meminta barang 10 hari lagi. Dan hal itu tentu wajar ya. Karena mengingat jarak yang harus ditempuh dalam situasi saat itu, yang tidak ada sepeda motor, tidak ada mobil, dan alat transportasi hanyalah unta ya. Sehingga berat rasanya untuk ditinggalkan oleh anak gadisnya. Tapi Eliezer, hamba Abraham itu kembali berkata, janganlah tahan aku. Ya. Seperti yang dikatakan di ayat 56. Tampaknya Eliezer tidak mau berlama-lama lagi
untuk menunjukkan kepada Abraham bagaimana Tuhan telah mempertemukannya dengan Ribka untuk menjadi istri Ishak. Maka kata mereka, kata ibu dan saudara-saudara Ribka, baiklah, kita akan tanya kepada Ribka bagaimana pendapatnya. Demikian kira-kira ya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Ribka ini keluarga yang sangat demokratif ya. Sangat demokratif sehingga ia bertanya kepada anaknya bagaimana pendapatnya. Mereka menghargai apa pendapat Ribka. Lalu apa jawab Ribka setelah ditanya? Jawab Ribka, mau. Hanya satu kata saja, mau. Jawab Ribka. Ini menunjukkan bahwa Ribka adalah seorang gadis yang pemberani. Dia berani. Dia baru bertemu dengan Eliezer. Dia bahkan belum kenal siapa Abraham dan belum kenal siapa Ishak calon suaminya. Lalu dia akan diajak pergi jauh ke negeri asing. Tapi Ribka menjawab, mau. Sehingga berangkatlah mereka. Apakah Ribka tidak berpikir seberapa jauh jarak Mesopotamia ke Kanaan? Yang menurut beberapa catatan itu jaraknya ribuan kilometer. Yang bisa dikatakan Kanaan itu negeri yang asing baginya. Dan dia juga akan bertemu orang-orang yang asing nantinya. Apakah Ribka tidak khawatir bagaimana bila nanti ia mendapati semua yang dihadapinya itu tidak seperti yang dia pikirkan? Apakah dia tidak takut bahwa apa yang terjadi nanti tidak seperti yang dia harapkan? Tentu, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi keputusan Ribka mau bersedia untuk dibawa ke negeri Kanaan, itu semua tidak terlepas dari dorongan yang digerakkan oleh Tuhan. Hati Ribka digerakkan oleh Tuhan sehingga ia mau ikut bersama Eliezer menuju tanah Kanaan, bertemu Ishak sang calon suami yang belum ia kenal sama sekali. Maka keluarga Ribka pun melepas kepergiannya dan memberi berkat kepada Ribka. Memberi berkat semoga Ribka menjadi beribu-ribu laksa, dalam arti keturunannya banyak dan ia menjadi ibu bagi banyak orang. Ini menunjukkan betapa keluarga Ribka sangat mengasihi Ribka. Saudara dikasihi Tuhan, jadi apakah makna dari nats ini bagi kehidupan kita saat ini? Eliezer yang mampu menyelesaikan tugasnya untuk mendapatkan calon istri bagi anak tuannya Ishak adalah semata-mata karena petunjuk dari Tuhan. Bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya. Oleh karena Eliezer memohon petunjuk dari Tuhan, maka Tuhan memberinya petunjuk. Petunjuk apa yang diminta oleh Eliezer kepada Tuhan? Ternyata Eliezer meminta petunjuk yang jelas kepada Tuhan supaya dia tidak salah, di mana dia meminta agar Tuhan tunjukkan seorang gadis yang baik hati, yang bersedia memberinya minum, bersedia juga memberi unta-untanya air untuk minum. Dan Tuhan pun segera menjawabnya sebelum ia selesai berdoa. Sebelum ia selesai berkata-kata, Tuhan sudah menjawab. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah mempersiapkan Ribka untuk Ishak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara berdoa minta petunjuk Tuhan untuk dipertemukan dengan calon pendamping hidup saudara? Atau mungkin meminta petunjuk kepada Tuhan untuk dipertemukan dengan calon pendamping untuk anak-anak saudara di dalam keluarga? Kalau pernah, petunjuk seperti apa yang saudara minta? Mari belajar dari Eliezer yang perjalanannya ada hasilnya oleh karena tuntunan Tuhan atas petunjuk yang dia minta. Dia minta gadis yang baik hati, lalu Tuhan memberi Ribka.
dengan petunjuk yang bersedia memberinya minuman dan memberikan unta-untanya air untuk diminum. Lalu selanjutnya kita mau melihat bagaimana sosok Ribka. Tokoh Ribka yang masih muda, namun sudah Tuhan pilih untuk menjadi istri bagi Ishak. Itu adalah jalan penggenapan atas janji Tuhan yang akan menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan sudah memilih Ribka untuk menjadi istri Ishak. Itu bukan sebuah kebetulan. Ia seorang perempuan pemberani yang mau meninggalkan zona amannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kampung halamannya, dan meninggalkan perlindungan orang tuanya serta saudara-saudaranya, lalu pergi ke negeri asing. Ini menunjukkan bahwa Ribka adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, karena dia percaya di negeri Kanaan pun ada Tuhan. Tuhan selalu menyertai. Apalagi ketika ia melihat Eliezer beberapa kali sujud menyembah Tuhan sampai ke tanah, saking bersyukurnya karena telah bertemu dengan Ribka dan diizinkan oleh orang tuanya untuk membawa Ribka untuk dijodohkan kepada Ishak. Keyakinan Ribka kepada Tuhan ini sama seperti keyakinan Maria, ibu Yohanes atau yang dinamakan Markus, yang rela rumahnya digunakan sebagai tempat orang-orang percaya berkumpul untuk berdoa. Sebagaimana yang tertulis dalam kisah Para Rasul 12 ayat 12 sampai 16, bacaan kita yang pertama. Di saat murid-murid Tuhan Yesus ditangkap, disiksa karena memberitakan tentang Tuhan Yesus. Bahkan saat itu Petrus sedang di dalam penjara oleh karena Raja Herodes yang bertindak keras terhadap orang-orang percaya. Semua orang percaya saat itu sedang terancam hidupnya. Tetapi Maria tidak takut dan dia mau rumahnya dipakai sebagai tempat untuk berdoa. Dan di rumah itu ada pula seorang hamba perempuan yang bernama Rode. Rode ini adalah seorang hamba yang mendengar ketukan pintu dan bergegas untuk membukanya. Tapi begitu dia mendengar suara, dengan sigapnya dia langsung mengenal suara itu adalah suara Petrus yang sedang memanggil. Dan saat semua tidak percaya kepadanya, Rode terus percaya bahwa yang memanggil itu adalah Petrus. Di saat semua orang tidak percaya karena Petrus sedang dipenjara dan tidak mungkin dibebaskan begitu saja, Rode yakin dan percaya bahwa orang itu adalah Petrus. Dan keyakinannya memang sungguh-sungguh terjadi. Petrus dibebaskan oleh malaikat Tuhan dari dalam penjara, sehingga semua orang tercengang-cengang. Ini mengingatkan kita bahwa tidak ada kekhawatiran yang tidak terjawab. Tidak ada kekhawatiran yang tidak terjawab. Semua pasti terjawab oleh karena keyakinan kepada Tuhan. Karena iman kepada Tuhan menumbuhkan keberanian dalam diri setiap orang, sebagaimana yang terjadi pada diri Ribka dan Maria. Dan juga di dalam iman kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini yang diyakini oleh Rode. Makanya dia tidak ragu bahwa yang memanggil itu adalah Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini dinamakan Minggu Moria, dalam rangka hari ulang tahun Moria GBKP yang ke-65 tahun di tanggal 16 Oktober. Moria adalah sebutan untuk kaum ibu di GBKP. Ibu adalah tempat bersandarnya. Istilahnya dalam bahasa Karo, ingan tunande. Ingan tunande man seisi jamu. Tempat bersandar untuk anggota keluarga, gereja, bahkan masyarakat, yang diharapkan melalui kehadirannya
di dalam tritugas gereja, baik itu persekutuan, kesaksian, pelayanan, peranan ibu yang beriman itu memberi dampak yang positif. Karena seorang ibu yang beriman itu mampu mendidik anak-anaknya untuk takut akan Tuhan. Seorang ibu yang beriman akan mampu untuk mengarahkan keluarganya di dalam setiap pergumulan hidup untuk selalu berserah kepada Tuhan. Seorang ibu yang beriman mampu menguatkan iman bapa di dalam keluarga untuk senantiasa bekerja dan mengandalkan Tuhan. Dan seorang ibu yang beriman akan selalu setia berdoa supaya anak-anaknya dipertemukan Tuhan dengan jodoh yang takut akan Tuhan. Tentu bukanlah hal yang mudah untuk menjadi ibu yang beriman. Bukan hal yang mudah. Menjadi ibu yang beriman itu harus tumbuh dari pengalaman iman, pengalaman rohani yang benar-benar dimaknai. Ibu yang beriman itu berperan penting dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Maka untuk bisa menjadi ibu yang beriman, kita bisa belajar dari nats kita hari ini. Kita belajar betapa pentingnya melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan seperti Eliezer lakukan. Dan melalui 3 tokoh perempuan, yaitu Ribka, Maria, dan Rode, kita juga bisa belajar. Kita bisa tahu pentingnya peranan mereka dalam mewujudkan rancangan-rancangan Tuhan. Melalui Ribka, kita lihat bagaimana Tuhan menggenapi janji keturunan kepada Abraham. Lalu melalui Maria, orang-orang percaya masih bisa berkumpul dan berdoa bersama-sama meski hidupnya tengah terancam. Doa bersama-sama itu akan meneguhkan iman dan mengalahkan rasa takut. Maria dipakai Tuhan. Lalu kita juga bisa belajar dari Rode, hamba perempuan Maria, yang begitu cekatan mengenal suara Petrus dan penuh keyakinan mengatakannya kepada semua orang yang sedang berkumpul. Dari Rode kita belajar arti iman, bahwa di dalam iman kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi mari, Moria, kaum ibu, jadilah perempuan yang beriman teguh kepada Tuhan. Apapun pergumulan saat ini yang ada di tengah-tengah keluarga kita, yang sedang kita hadapi, ya, apapun harapan yang saat ini tengah kita naikkan melalui doa-doa kita kepada Tuhan, namun belum dijawab oleh Tuhan, percaya dan yakinlah, Tuhan hadir di dalam setiap tempat. Kemanapun kita pergi, kemanapun anak-anak kita pergi, kemanapun pendamping hidup kita pergi, itu Tuhan pasti selalu menyertai. Tuhan juga ada di dalam setiap waktu, di mana ketika kita bergumul karena berbagai kekhawatiran yang ada, Tuhan hadir di setiap waktu itu. Maka jadikanlah keluargamu sebagai tempat berkumpul untuk berdoa, untuk menyatukan hati. Sehingga keluarga kita, keluarga anak-anak Tuhan yang terdiri dari ibu, bapa, dan anak-anak hidup dalam satu kesatuan. Sehingga kehidupan kita sebagai keluarga anak-anak Tuhan berdampak positif bagi gereja dan masyarakat. Dan bagi bapa, juga anak-anak, hendaklah selalu berdoa bagi ibu, bagi Moria di tengah-tengah gereja GBKP, sehingga semakin dimampukan, dikuatkan untuk menjadi tempat bersandar ingan tunande seisi jabu gereja dan masyarakat. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk tetap beriman teguh. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat yang Tuhan masih beri, di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dan merenungkan isinya. Kiranya Bapa Roh Kudus-Mu terus bekerja di dalam hati kami, meneguhkan iman kami, serta terus berdoa bagi para ibu ataupun Moria di tengah-tengah gereja GBKP, sehingga semakin berperan positif di dalam setiap kehidupan keluarga anak-anak Tuhan,
gereja, dan masyarakat. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.